Selamat datang di video ini. Selama KTT Tiongkok-Austria, Perdana Menteri Mesir Mustafa Madbul dan Menteri Perumahan Asam Ghazar mengunjungi perusahaan rekayasa konstruksi negara Tiongkok CSCEC proyek CBD Distrik Bisnis Pusat Ibu Kota Baru Mesir. Mustafa Madbul melakukan tur ke berbagai area proyek termasuk Menara Landmark Koridor Udara 29 lantai dan dek observasi lantai 74 untuk mendapatkan pemahaman rinci tentang kemajuan proyek CBD. Mustafa Madbul menyatakan harapan yang tinggi untuk pembangunan proyek CBD oleh CSCEC Mesir. Ia meminta semua pihak terkait untuk bekerja sama dengan tim CSCEC dan melakukan segala upaya untuk memajukan proyek tersebut. Proyek yang bertujuan untuk penyelesaian dan penyerahan lebih awal terutama dalam hal penyelesaian eksterior dan rekayasa kota. Upacara penyelesaian juga direncanakan bertepatan dengan peresmian Ibu Kota Administratif Baru Mesir tahun depan. Ibu Kota Baru Mesir merupakan salah satu kegiatan eksplorasi terbaru di pembangunan kota gurun pasir di negara ini sejak tahun 1970-an. Ini merupakan komponen penting dari visi Mesir 2030 yang bertujuan untuk mengurangi tekanan terhadap ibu kota yang ada, menciptakan peluang kerja, menarik investasi asing, dan meningkatkan citra negara. Presiden Mesir menyatakan bahwa pentingnya membangun ibu kota baru tidak kalah dengan penggalian terusan Suez. Beliau juga menegaskan bahwa ibu kota baru adalah lokomotif pembangunan masa depan Mesir. Proyek konstruksi terbesar yang diprakarsai oleh pemerintah Sisi sejak menjabat pada tahun 2013. Administrasi baru proyek ibu kota dibangun dengan cermat oleh Konstruksi Negara China Engineering Corporation. Dari tahun 2021 hingga tahun ini banyak struktur proyek telah selesai dan bahkan mulai digunakan. Diharapkan keseluruhan proyek tahap kedua akan selesai secara bertahap dan selesai pada paruh pertama tahun depan. Terutama setelah dimulainya relokasi. Proses ibu kota administratif baru pada bulan Desember tahun lalu. Perusahaan teknik konstruksi negara Tiongkok telah mendirikan sebuah monumen dan membangun mereknya di tanah Mesir, menyelesaikan perjalanan legendaris pembangunan infrastruktur di seluruh proses. Perusahaan Tiongkok dengan dukungan platform seperti Ekspor Tiongkok Import Bank telah memberikan dukungan keuangan lebih dari 100 miliar renminbi. Seiring pembangunan proyek Capit Cup administratif baru dengan total investasi hampir 320 miliar renminbi secara bertahap memasuki tahap puncak baru, terutama dengan momentum KTT kerjasama Tiongkok-Arab Saudi. Selama periode ini, para pemimpin Mesir sekali lagi mengambil inisiatif dan menyatakan harapan mereka untuk bekerja sama dengan Tiongkok dalam perluasan kembali terusan Suez pada awal tahun 2015. Mesir memulai pengetatan dan perluasan terusan Suez dengan investasi lebih dari 8,5 miliar dolar AS setara dengan sekitar 60 miliar renminbi. Pada akhirnya mencapai hasil positif setelah masa konstruksi. Pada tahun 2020, pendapatan operasional tahunan terusan Suez hanya meningkat sebesar 300 juta dolar AS dibandingkan sebelum perluasan mencapai 5,6 miliar dolar AS. Hal ini jelas tidak memenuhi ekspektasi ekonomi pemerintah Mesir yang mengarah pada kondisi saat ini. Inisiatif baru ini kami punya alasan untuk percaya bahwa dengan dukungan keuangan yang kuat dari Tiongkok dan kemampuan infrastruktur perluasan terusan Suez. Ini adalah sebuah kemajuan alami dan dapat memberikan solusi pembiayaan konstruksi dan integrasi operasi yang komprehensif. Sehingga skala kerjasama antara kedua belah pihak pasti akan melampaui angka 8,5 miliar. Skala perluasan renminbi diusulkan pada tahun 2015. Dengan kata lain, setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan kerjasama, skala tersebut pasti akan melebihi skala 60 miliar renminbi. Berbicara tentang Mesir, kita tidak dapat mengabaikan kontraktor umumnya China State Construction Engineering Corporation CSCEC.
yang saat ini merupakan kontraktor konstruksi terbesar di dunia di antara 225 perusahaan global proyek. Ibu kota administratif baru Mesir terletak sekitar 50 km sebelah timur ibu kota saat ini Kairo dan juga merupakan proyek infrastruktur terbesar yang pernah dimulai oleh pemerintah Mesir. Dengan total luas hampir 7.000 km persegi. Setelah selesai diharapkan dapat menampung peningkatan populasi sebesar 7 juta orang. Ibu kota administratif baru Mesir dibagi menjadi 3 fase dengan fase 1 menjadi wilayah inti. Setelah selesainya fase ketiga skalanya akan meluas secara dramatis. Wilayah pusat fase 1 dibangun oleh perusahaan teknik konstruksi negara Tiongkok cabang Mesir Kairo dan pada September 2021 dengan konstruksi proyek yang hampir selesai. CSCEC Group telah menyatakan keinginan khusus untuk membantu pengoperasian dan pengelolaan. Kawasan pusat bisnis CBD dapat dianggap sebagai model terintegrasi yang menggabungkan operasi konstruksi investasi dan manajemen dan telah diterapkan secara konsisten. Pada bulan Maret 2015, Mesir mengundang perusahaan konstruksi terkenal secara global dari negara-negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang dan Jerman untuk berpartisipasi dalam proses penawaran untuk proyek modal administratif baru mereka. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Akhirnya pada tahun 2016, proyek tersebut diberikan kepada China Construction Group dengan mempertimbangkan kemampuan infrastruktur Tiongkok yang canggih dan posisinya yang signifikan di dunia. Ditambah dukungan keuangan dari lembaga-lembaga seperti Bank Impor dan Ekspor Tiongkok memainkan peran penting karena perkiraan investasi yang sangat besar sebesar 320 miliar yuan Tiongkok untuk proyek 3 fase. Mengingat kondisi keuangan Mesir saat ini, dan situasi ekonomi akan sulit bagi mereka untuk melaksanakan proyek sebesar itu secara mandiri. Oleh karena itu, operasi investasi konstruksi terintegrasi dan kontraktor manajemen terbesar di dunia. Konstruksi Tiongkok mengusulkan model kerjasama dengan perusahaan dalam negeri seperti Bank Impor dan Ekspor Tiongkok untuk memberikan dukungan keuangan untuk proyek CBD tahap pertama dan proyek kawasan baru saja konstruksi Tiongkok berkoordinasi dengan BAN untuk memberikan kelompok pembiayaan sebesar 40% dari total investasi sebesar 3 miliar dolar setara dengan 1,2 miliar dolar AS. Memandang ke depan bahkan dengan perbaikan dalam keuangan Mesir dan kondisi ekonomi karena pesatnya perkembangan kerjasama terusan Suez, masih akan menjadi tantangan bagi mereka untuk secara mandiri mendukung pembangunan proyek sebesar itu dengan perkiraan total investasi sebesar 45 miliar yuan Tiongkok. Berdasarkan rasio investasi saat ini yang mungkin diperlukan Tiongkok untuk memberikan lebih dari 120 miliar yuan Tiongkok dalam dukungan pembiayaan untuk proyek tersebut, sehingga menghasilkan total jumlah pembiayaan sebesar 130 miliar yuan Tiongkok. Dalam beberapa bulan terakhir ketika konstruksi Tiongkok menyelesaikan pembangunan dan penyerahan bangunan utama proyek CBD, mereka mengajukan proposal untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut. Operasi dan manajemen ke Mesir pada bulan September tahun lalu dari perspektif tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk mengamankan pembiayaan dan biaya operasional, memastikan aliran keuntungan yang berkelanjutan untuk mengimbangi tekanan yang disebabkan oleh biaya konstruksi dan pembiayaan depan. Oleh karena itu jelas bahwa jenis model ini terintegrasi akan diadopsi untuk konstruksi proyek di masa depan oleh konstruksi Tiongkok. Area inti tahap pertama dari proyek ibu kota administratif baru di Mesir adalah proyek andalan pemerintah yang mencakup total luas lebih dari 500.000 meter persegi. Dan area konstruksi yang direncanakan dan dirancang seluas 1,7 juta persegi terpenuhi. Itu mencakup 12 gedung perkantoran komersial bertingkat tinggi, 5 apartemen hunian bertingkat tinggi dan 2 hotel kelas atas.
Selain itu terdapat 20 gedung bertingkat tinggi dan fasilitas pendukung individu dengan total nilai kontrak melebihi 21 miliar yuan Tiongkok. Total jangka waktu kontrak adalah 3 tahun dan 7 bulan dan setelah selesai, bangunan ini akan menjadi gedung tertinggi di Afrika dengan ketinggian 385 meter. Selama pembangunan superstruktur ini, Mesir telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan konstruksi Tiongkok. Perkembangan positif ini juga dapat dikaitkan dengan proyek perluasan terusan Suez terusan yang terletak di antara Laut Merah dan Laut Mediterania. Ini merupakan jalur penting yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika yang berfungsi sebagai jalur penting untuk transportasi barang dan kapal pesiar antara timur dan barat. Sekitar 10% kargo global dan 7% minyak melewati daerah ini. Namun karena keterbatasan proses konstruksi terusan Suez, kondisinya sendiri dan dampak pemeliharaan selama penggunaannya, pengaruh internasionalnya belum terlalu menonjol. Hal ini terutama terlihat setelah 2 insiden kandasnya kapal yang mana menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pemerintah Mesir. Meskipun pengerukan dan perluasan terusan Suez memakan waktu 11 bulan dan secara resmi selesai pada tanggal 6 Agustus 2015 dengan total investasi lebih dari 8,5 miliar. Pembuatan saluran kanal baru sepanjang lebih dari 35 km dan pelebaran saluran asli 37 km. Jalur air membuat sebagian area tersebut menjadi jalur lalu lintas ganda. Kanal sepanjang 163 km masih memiliki 1 jalur yang mempengaruhi efisiensinya. Oleh karena itu, proyek perluasan kanal menjadi isu penting yang harus diatasi oleh pemerintah Mesir. Meskipun menghasilkan pendapatan ekonomi hampir 6 miliar dolar AS pada tahun 2018 dan 2019, pendapatan terusan Suez pada tahun 2020 masih signifikan yaitu sekitar 5,6 miliar dolar AS. Ini menunjukkan potensi pendapatan yang cukup besar. Namun, karena faktor-faktor seperti pandemi COVID-19, kerentanan rute pelayaran internasional ini menjadi semakin jelas yang terus dilakukan Mesir. Meningkatkan kapasitas terusan Suez khususnya dalam hal meningkatkan kapasitas lalu lintas kapal-kapal berat. Namun, karena berbagai faktor politik dan ekonomi di Mesir dalam beberapa tahun terakhir, sulit bagi mereka untuk mendukung pembangunan terusan itu sendiri. Sehingga mendorong perlunya untuk dukungan keuangan dan teknologi eksternal Tiongkok dengan kemampuan teknisnya yang kuat dan modal yang berlimpah telah turun tangan pada saat yang tepat. Kerjasama ekonomi Tiongkok hadir tanpa syarat politik apapun yang mendorong perdagangan ekonomi yang adil dan merata dengan harga yang wajar untuk memfasilitasi kolaborasi timbal balik. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.